morninglightmusic.io. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, salam kenal. Saya Rizka Wahyu dari Tim Putih. Kami adalah peserta Latsar CPNS dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di video kali ini, saya dan Tim Putih akan diskusi singkat tentang pelayanan publik. Sebelumnya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu teman diskusi saya kali ini. Ada Mbak Ayu. Hai Mbak Ayu. Hai Mbak Rizka. Ada Mas Acini juga. Hai Mas Ya, Acini. halo. Jadi di diskusi kali ini kami akan membahas terkait apa itu pelayanan publik, etiket pelayanan publik, dan implementasinya sebagai seorang PNS. Oke, langsung saja berbicara tentang pelayanan publik itu sendiri. Sebenarnya kita udah pernah merasakannya gitu saat pengurus sesuatu di instansi pemerintah seperti membuat KTP, SIM, mengurus surat kehilangan, dan lain-lain. Bahkan saat pemberkasan CPNS yang kemarin pun persyaratan-persyaratannya itu kan berkaitan atau harus diurus di instansi pemerintah. Kemudian berangkat dari sini, sebenarnya apa sih pelayanan publik itu sendiri dan bagaimana pengalaman teman-teman tentang pelayanan publik itu. Jadi langsung saja dari Mbak Ayu, silahkan beropini tentang pelayanan publik. Oke, nah kalau terkait pengimplementasian dari pelayanan publik itu sendiri yang pernah saya rasakan sih, mungkin tadi yang seperti yang Mbak Rizka sampaikan, yaitu pada waktu proses administrasi dari CPNS, yaitu dalam tahapan pembuatan SKCK. Nah, di sini saya akan sedikit kelas balik nih terkait proses pembuatan SKCK yang pernah saya alami. Nah, untuk proses pembuatan SKCK sendiri itu menurut saya sih sudah cukup baik. Namun mungkin perlu ada proses peningkatan di penggunaan teknologi yang lebih terbarukan atau mengikuti perkembangan zaman saat ini. Di mana mungkin dalam proses ambil nomor antrian contohnya. Di sini kita bisa melihat dari contohnya Kemenkumham dalam proses antrian pembuatan paspor. Di situ dari jauh-jauh hari kita sebagai masyarakat sudah bisa melakukan pengambilan antrian. Nah, khususnya SKCK ini sendiri, saya harapkan ada proses pengambilan antrian seperti itu. Jadi ketika nantinya saya datang ke polsek atau polres terdekat, itu kita sudah tahu nih jam berapa dan dapat nomor antrian berapa, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dalam proses efisien dalam proses tahapan prosesnya, di mana di sini proses pengisian manual dari SKCK itu sendiri bisa dilakukan secara by system. Jadi setelah kita mendapatkan nomor antrian, dijadwalkan di tanggal berapa, kita juga bisa langsung melakukan input informasi data kita sendiri terkait mungkin data pribadi, kemudian data-data terkait riwayat perjalanan kita, riwayat kondisi mungkin kita pernah masuk peradilan atau apa seperti itu. Jadi seketika kita datang ke Polres atau Polsek terdekat, itu kita sudah membawa nomor antrian dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi ketika sampai di sana, kita tinggal menunggu antrian, menyerahkan, kemudian menunggu proses dari pembuatan SKCK itu sendiri. Jadi dari sini kita bisa melihat ada proses efisiensi dari sisi waktu dan proses itu sendiri. Nah, mungkin itu dari saya terkait pelayanan publik yang pernah saya rasakan, yaitu pembuatan SKCK. Nah, diharapkan mungkin di Kementerian Desa itu sendiri juga sudah menerapkan hal-hal seperti ini. Kita bisa melihat dari aplikasi-aplikasi atau instansi yang lain yang sudah menerapkan itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan, Mbak Rizka. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ayu atas penjelasan pelayanan publik dan pengalamannya juga terkait implementasi pelayanan publik itu sendiri. Kalau dari Mas Aci, mungkin ada pengalaman gitu terkait pelayanan publik yang pernah dirasakan seperti apa?
Ya mungkin tadi karena Mbak Ayu udah membahasnya tentang bagaimana proses pengurusan SKCK, saya juga melihat eh, pada saat ini proses pembuatan SKCK yang kita laksanakan kemarin ini udah eh, ke arah yang lebih baik, udah ada pengembangan ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita sudah bisa melakukan pendaftaran secara online dalam mengurus SKCK sehingga semua data kita terintegrasi. Kalau saya melihat itu adalah suatu etiket dari si pemberi pelayanan, keinginan dari kalau kita lihat di sini yang melakukan pelayanan dalam pengurusan SKCK ini kan pihak kepolisian. Jadi udah ada keinginan untuk memberikan pelayanan yang maksimal sehingga tidak perlu antrian lama, pembuatan SKCK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tidak terundur-undur 1 hari, 2 hari. Jadi saya melihat sudah ada dorongan bagi si pelayan untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, mungkin itu yang dapat saya lihat dari isu yang dibahas oleh Mbak Ayu. Iya, iya. Terima kasih Mas Aci. Mungkin garis besarnya sebenarnya di Indonesia itu sendiri pelayanan publik udah cukup bagus gitu ya dilaksanakan gitu. Dari pengalaman saya juga pas kemarin ngurus KTP misalnya itu mereka atau pegawai-pegawai ASN itu udah bersikap bagus gitu dalam pelayanan publik. Nggak mendiskriminasi, nggak membeda-bedakan orang, kemudian harus taat aturan gitu, harus sesuai dengan nomor antrian yang udah diambil juga itu membuat kita jadi lebih leluasa gitu ketika harus mengurus sesuatu di instansi dan menurut saya pun pelayanan publik juga udah cukup bagus gitu diterapkan di Indonesia. Mungkin ada closing statement buat diskusi terakhir kita kali ini dari Mbak Ayu atau Mas Acini? Kalau dari saya melihat Indonesia sedang berinovasi, sedang melakukan perubahan dalam seluruh pelayanan publik yang ada. Jadi mulai mendigitalisasi semua pelayanan-pelayanan publik, mulai dari pembuatan KK. Sekarang kita nggak perlu lagi untuk menunggu KK-nya dicetak kapan. Bahkan KK sekarang udah ada barcode kayak gitu kan. Nah, itu di sisi kependudukan, di sisi catatan sipil. Di tempat pengurusan SKCK ada juga inovasi barunya. Jadi saya melihat kita nih sekarang sedang berinovasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Nah, mungkin sekian Mbak. Iya. Mbak Ayu mungkin ada? Mungkin kalau dari saya ya itu tadi sih benar sih dari proses saat ini sendiri kita di Indonesia juga sudah berproses ke arah yang lebih baik, di mana proses integrasi dari segi sistem, segi data, di mana Pak Jokowi pun juga menginstruksikan untuk satu data seperti itu. Seperti contohnya mungkin yang kemarin yang paling hangat yaitu SIM ya. Di sini SIM juga bisa langsung dalam satu waktu dan individu pun bisa langsung membuat SIM sendiri. Nah di sini menurut saya sih kita sebagai ASN di mana kita juga harus mendukung penuh atas suatu perubahan ini dan kita harus berkontribusi langsung untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sekian dari saya.
Oke, terima kasih atas waktunya buat diskusi singkat tentang pelayanan publik ini. Terima kasih buat Mas Azini dan Mbak Ayu udah meluangkan waktunya. Semoga diskusi pelayanan publik ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat juga bagi teman-teman. Sekian, saya akhiri ya. Terima kasih Mbak Ayu dan Mas Azini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.